Oke, saat ini 13.13, 36%, DOD Live PO4, bebannya 14.5 watt. Kira-kira sampai pagi nggak nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Selamat motong kurban, selamat menunggu jatah daging buat dibakar. Saat ini saya lagi di rumah emak saya di Bandung. Baru beres-beres kebon. Terakhir ke Bandung Idul Fitri, baru bisa balik lagi Idul Adha. Jadi kebon tinnya udah nggak jelas nih ya. Aduh. Project berkebunnya gagal total nih tahun ini nih. Raportnya menurun. Nah, saya mau praktek dulu nih. Mantau IoT PLTS. Jadi jam berapa nih? Jam 11. Ini lagi ngamatin PLTS Live PO4-nya yang 2 hari kemarin katanya blackout alias mati total karena low voltage ternyata ya. Kita cek tadi pagi selisihnya antara sel yang paling tinggi maksimal dan sel minimal itu 0,45 volt. Sekarang 0,16 antara sel 1 dan sel 3 maksimal dan minimalnya. Nah, jadi ini alhamdulillah bisa dibalancing oleh si BMS dengan bagus gitu ya. Kita cek dulu posisi tiap sel. Nah, sel 1 udah naik 3,1 meskipun dia masih 0,5%. Sel 2 318, yang ini 3,2. Wow, sel 3 nih ya, tinggi banget ya, 3,3 nih. 66%. Sel 4 juga 4S-nya 3,3. Ini udah 66%, tapi yang sel 1 nih baru 0,6 ya, 3,1 ke 3, berapa tadi? 3,4, 3,49. Wah, nah ini nih teman-teman yang bahaya ya. Jadi kalau nggak pakai BMS, kalau kita ngecas baterai lithium tidak pakai BMS, bahayanya seperti ini. Ada salah satu sel yang meroket terus voltage-nya, sementara voltage sel lain ada yang masih di bawah 3,1, nggak imbang gitu. Nah, ketidakseimbangan ini yang bikin baterai lithium ini agak spesifik, agak berbahaya gitu ya. Nah, ini saya lagi mantau proses chargingnya. Jangan sampai si sel 3 dan sel 4 ini jomplang gitu ya. Jadi kita lihat di maksimal minimalnya, kita pantau nih apakah dia turun atau naik. Nah, tadi di jam 9 ini selisihnya adalah 0,45, sekarang jam 11 0,15. Jadi selisihnya ini makin turun. Nah, kalau selisihnya makin turun ini berarti si BMS katanya berfungsi dengan baik. BMS-nya berjalan lancar untuk menyeimbangkan tegangan tiap sel yang dicas oleh panel. Nah, ini yang kadang katanya luput kita perhatiin ya, apalagi kalau selnya sel bekas baterai laptop gitu. Ada salah satu sel yang nggak bisa mengimbangi baterai yang lain, katakanlah dia memang udah soak gitu ya. Nah, itu bisa mengakibatkan kinerja baterai packnya jadi terganggu, katanya begitu, kata YouTube sih itu juga ya. Oke, jam 11 nanti kita pantau lagi menjelang duhur. Kira-kira sel 1 masih 3,1 ya, masih jauh banget. Sel 2 berapa? Sel 2 3,2. Sel 3 udah di atas 3,3. Nah, sel Live PO4 ini
kalau nggak salah di 3,6 apa 3,8 ya standarnya itu, apa 4,2 saya lupa nih. Oret-oretannya mana ya, udah dibuang kayaknya nih. Posisi keseluruhan mana ya, nah, baru 60, masih 50% ya secara keseluruhan baterai pack ini. Baterai packnya berapa voltnya, masih 13,05 ini ya, masih di bawah 40-30% DOD-nya ya, belum bagus. Ini malah masih 26% nih. Kapasitas baterainya baru tercharge 26%. Benar nggak ya? Kita lihat dulu. 3, ini apa ini kalau 13,05? Oh iya benar ini. Oke, ini per sel, ini selisih. Jadi yang jomplang antara sel 1 dan sel 3 maksimal dan minimalnya. Yang paling bagus tentu saja nggak ada selisih ya. Oke deh, sementara kita pantau lagi. Nah, sambil mantau proses charge ini, saya akan mantau juga nih IoT, Internet of Things, alias PLTS yang kita bisa kendalikan seperti satelit atau rudal dikendalikan dari jarak jauh. Sekarang di rumah ternyata 13.2, dari pagi belum saya nyalakan jet pump. Saya akan nyalain jet pump nih. Jadi ini ada lampu indoor, jet pump, dan malam untuk lampu tembak. Jadi untuk siang biasanya kita nyalakan buat jet pump saja. Tapi nanti kalau misalkan si voltage-nya 14, biasanya kita pantau dan biar nggak over, saya nyalakan lampu nih, indoor dan outdoor. Nah, ini gunanya Internet of Things ya. Gunanya kita menggunakan perabot tambahan biar si PLTS-nya bisa kita pantau selalu dimanapun kita berada, anytime, anywhere. Saya akan tes satu-satu nih ya. Kita nyalain lampu indoor. Lah, kok nggak ada respon ya? Ini agak lelet karena jaringannya di sini agak agak lelet. Nah, ini di wattmeter udah naik 32 watt. Sekarang saya nyalain jet pump. Jadi PLTS-nya di rumah saya di Bekasi, sementara saya lagi ngeremote di Bandung. Nah, ini enaknya teman-teman ya, PLTS yang udah terkoneksi dengan Internet of Things. Cuma Internet of Things-nya cuma sebatas ngeremote aja nih, menyalakan, mematikan, mengkontrol, dan monitoring, belum sampai ke analisis data gitu ya. Oke, ini sudah running jet pump 600 watt, 12.1 di inverter, di voltmeter 12.3, ya lumayan lah, di atas DOD 50% kalau pakai baterai VLRE. Tapi kalau pakai baterai pack Life PO4 nih 13% ini 13.1 itu masih di 20-30% DOD-nya ya. Oke, asik banget. Jadi dengan IoT ini saya nggak khawatir lagi untuk meninggalkan PLTS ya. Kalau dulu agak khawatir gitu, sampai panel kita bongkar-bongkar biar libur PLTS-nya. Nah, cuma PR-nya yang di Bandung nih, yang di Bandung di PLTS saya ini belum dipasang IoT karena di sini internetnya belum ada nih, belum ada modem ya. Kita masih harus uji coba pakai modem, harus beli modem. Nanti kita kasih CCTV buat memantau si keadaan baterai pack ini. Kalau dia over, kita nyalain beban ya, persis seperti yang di Bekasi ini.
Di Planet Bekasi kalau baterai packnya lagi kemarau, lagi panas, kita salurkan ke beban. Tapi kalau lagi mendung berarti bebannya kita kurangi gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan nanti siang sore ada progres si baterai pack Live P4 nya udah terrecover ya. Ini masih di bawah 30% nih, 27% ya. Ini karena Bandung ya, mendung tiap hari mendung, panelnya cuma 60 watt peak, ini 100 Ah. Bebannya ini kalau saya nyalain semua ini kok nggak nyala ya, masih protek rupanya. Kenapa nggak nyala guys? Kayaknya masih ini nih, masih keprotek ya. 12. Nah, untuk posisi di Bandung karena panelnya cuma 115 dan 60 watt peak, jadi panelnya memang sedikit. Cuma dapat 45% ya. Nah, untuk tipe ini adalah bongkaran dari baterai packnya ZTE. Nah, ini hari ketiga kita cek apakah baterainya masih bagus, apakah ada yang ngedrop, apakah stabil. Jadi 2 hari di charge itu si baterainya masih di level 45-50%. Kenapa? Karena ternyata produktivitas panel di Bandung ini per hari cuma dapat 100 watt hours aja. Di hari kedua kemarin tidak terpantau, lupa, nggak dicek dapat berapa watt hours. Jadi ya paling dari 2 hari baru masuk mungkin 200 atau 300 watt hours ya. Jadi cuma 50% saja. Tapi yang penting kita akan cek apakah kondisi per selnya ada yang ngedrop atau enggak ya. Ini sel nomor 1 3.2, kelihatannya sih stabil ya. 3.3, sel nomor 2, sel nomor 3 3.3 juga. Sel nomor 4 3.3, sel nomor 1, oh ini masih 3.2 nih. Masih ada yang tidak imbang ya. Kita lihat selisihnya berapa. Maksimalnya 33, minimal 3,2. Selisihnya 0,031 naik ya. Nah, hari ketiga proses charging kita akan lihat apakah voltage-nya bisa naik sampai di atas 13.5 atau 13.6. Masih 45%. Nah, ini kita pantau lagi hari ketiga nih. Oke, sekarang jam 10 malam hari Selasa. Hari ke berapa nih? Ke Minggu, Senin, Selasa, berarti hari ketiga saya di Bandung. Malam ini malam terakhir di rumah mak. Besok saya OTW balik ke Planet Bekasi. Nah, jadi untuk malam ini saya ngetes dari sisi outputnya. Ini lampu indoor dan outdoor, bebannya 14.3 watt. Nah, dari maghrib sampai nanti pagi mungkin kita akan tes berapa watt hours ya pemakaiannya. Walaupun recovery-nya ini masih di 37% ya. Jadi dari Minggu, Senin, Selasa 3 hari di charge ini mentok di 60-65% saja. Tadi siang sekitar 13.4 voltage ya. 13.4 saya tes buat tes load-nya, tes beban. Ini 37%, apakah dengan 14 watt selama 12 jam nanti turun di berapa, atau misalkan dia ngedrop BMS-nya
cut off di berapa gitu ya. Kalau dari controller dia off-nya di 12 volt. Kita cek per selnya. Sel 132, sel salah nih. Sel 1 3,26, sel 2 328, sel 3 329 41%, sel 4-nya 3,28 36%, 28%, 38, 41, 36 ya. Sel 1 ya yang selalu jomplang. 13,1 volt, selisih maksimal minimalnya 0,03. Oke, jam 10 malam. Kira-kira proses recovery-nya dengan panel yang 115 ditambah 60 watt peak, 175 watt peak untuk langit di Bandung. Memang panelnya kurang ya, jadi produksi ngecas si akinya, jadi juga inputannya ya minimalis juga ya. Ini mungkin yang menyebabkan kenapa minggu kemarin blackout alias tidak bisa nyala nih karena under voltage. Oke, besok ada 1 hari terakhir untuk proses recharge. Mudah-mudahan sisanya di atas 20% ya BOD-nya. Jadi untuk live VO4 ini sekarang 36%. Nah, kalau VLRE maksimalnya kan idealnya 50%. Tapi kalau si lithium kita bisa pakai sampai level 20%. Ini sekarang 37% katanya ya. Oke, 37% ke 20% itu kira-kira berapa jam? Dengan bebannya 14,5 watt. Jam 6 pagi, 12 jam, outputnya running, totalnya sekitar 150 watt hour ya. Kita cek posisi baterainya 12,9 atau 31%. Nah, ternyata 150 watt hours itu nyedot semalam di 37 sampai 40%, sekarang 31, berarti 10% ya. Selisih sel 0,038. Nah, jadi DOD dari live PO4 nya 30% masih bisa kita pakai. Oke, kita off kan dulu. Nanti off nya otomatis ya.